Berikan ruang untuk mencoba mereka menyelesaikan masalah, meskipun nanti ketika menyelesaikan masalah belum selesai ya nggak apa-apa, memaafkan. Tapi kalau kamu belum bisa memaafkan, nggak apa-apa, balas aja gitu. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Kita masih tentu saja di diskusi parenting sahabat MQ bersama Bu Lilis. Tadi sampai pemecahan masalah begitu ya untuk bisa melatih kepemimpinan pada anak. Kadang-kadang sahabat MQ bisa jadi ketika anak sudah dewasa, kemudian seringkali menyalahkan sesuatu atau seseorang di luar dirinya, itu adalah bisa jadi dampak dari tidak dibiasakan ketika kecil sahabat MQ untuk dimandirikan atau kemudian punya problem solving yang baik begitu ya dari orang tuanya. Kita coba lanjutkan lagi bersama Bu Lilis. Bu Lilis, ini saya jadi penasaran kenapa sih akhirnya penting untuk ketika kecil, bahkan sesederhana ketika jatuh pun jangan menyalahkan lantainya, jangan menyalahkan kucing begitu ya. Itu apalagi pentingnya Bu Lilis? Ya, untuk momen sehari-hari ini kita gunakan bagaimana anak terbiasa untuk melatih pemecahan masalah ya. Jadi keseharian tiap hari itu bisa loh, misalnya momen-momen yang tiap hari terjadi gitu ya. Ketika misalnya contohnya waktu anak-anak saya kecil itu kalau dibawa misalnya belanja bulanan gitu, aku pengen ini, nanti aku pengen ini, aku pengen ini, pengen ini gitu ya. Eh, Apa namanya, rame lah gitu. Nah biasanya saya suka begini gitu. Emang harganya berapa itu sih? Ini harganya segini Bun. Oke. Menurut kamu gimana ya untuk dapat barang itu, gimana caranya gitu. Karena kan emang kita tidak ada kesepakatan Mhm. mereka bebas beli apapun gitu. Eh Gimana ya Bun ya, coba gitu. Kan kamu pengen beli mainan ini gitu. Uangnya dari mana? Ada yang anak saya nabung aja dulu Bun misalnya. Ada yang aku nanti di rumah, aku pulang di rumah mau nulis ya Bun ya. Aku mau buat konten nulis, nanti dihitung gitu. Nah, itu jadi kita ketika anak ada keinginan kan itu positif, bagus ya, masih Mhm. masih mau hidup gitu. Nah, nah, ketika ada keinginan ini bagaimana kita melatih dia tadi, salah satunya untuk memecahkan masalah. Masalah dia adalah dia pengen beli mainan tapi nggak punya uang gitu. Kan Mhm. jadi masalah. Iya. Nah, akhirnya kita bantu uang itu dari mana gitu. Makanya biasanya saya misalnya ke anak saya yang mau boarding gitu atau mau wisata keluar, kamu bawa uang berapa gitu. Saya tantang gitu, berapa ya gitu. Nah, nanti tinggal misalnya aku mau bawa uang 750 Bun, oke. Nah, 750 itu kamu mau cari dari mana gitu. Dari mana sehingga kamu dapat 750. Jadi dia dibiasakan berpikir loh gitu. Oke. Jadi semua tidak dibantu. Misalnya aku mau wisata, aku mau bekal segini, dikasih, dikasih. Nah, nanti kan dia tidak akan merasakan proses-proses bagaimana sih untuk mendapatkan hal ini. Mhm. Makanya untuk melatih pemecahan masalah pada anak, gunakan momen-momen yang terjadi setiap hari. Oke. Ketika misalnya anak saya yang gadis itu pada konflik tuh, wah bertengkar gitu. Nah, itu momen itu bisa kita gunakan gitu. Eh, untuk bagaimana nih dia memecahkan masalah, apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Mereka terus bagaimana mereka fokus pada solusi gitu, pada yang lain. Nah, kita ajarkan momen-momen itu. Jadi momen-momen ini adalah bagian dari kejadian-kejadian yang bisa kita gunakan untuk melatih pemecahan masalah. Oke. Kayak misalnya PR, anak-anak sekarang kan pengen instan, pengen mudah. Mhm. Kayak kemarin anak saya lagi, kalau evaporasi itu tuh apa sih, penguapan atau apa ya gitu. Terus saya bilang, kamu kan punya gadget, coba tanya ke gadget. Terus dia nanya ke adiknya. Mhm. Nah terus udah gitu,
Saya tanya, kenapa kamu nanya gitu? Kan kamu bisa browsing. Ya biar cepet aja gitu. Nah, saya bilang, justru kamu lebih bermakna coba searching, googling gitu. Nanti ada di sana gitu. Apalagi sekarang mah kan mereka di mana ada keinginan itu tuh banyak sarana ya untuk pembelajaran kan. Kayak ditinggal keywordnya apa, mereka akan menemukan gitu. Iya, Nah, iya. mereka akan ini nggak ada Bun, aku udah cari loh beberapa kali, udah baca nggak ada. Pertanyaan ini tuh nggak ada jawaban, nggak mungkin buku membuat pertanyaan nggak ada Gak ada jawaban. jawaban. Oke, kalau begitu Bunda cari nanti kalau ketemu kamu bayar ke Bunda 10.000. Anak saya kan mikir, hah 10.000 sayang banget. Gak deh aku cari, ada deh Bun gitu. Oke. Nah itu jadi momen-momen sehari-hari ini gunakanlah untuk memecahkan masalah dengan syarat kita memberikan. Nah yang kedua adalah memberikan dulu kesempatan kepada anak kita untuk menyelesaikan. Oke. Bisa jadi anak itu menyelesaikan jauh lebih nggak kepikir sama kita gitu. Lebih kreatif ya, Bu ya. Iya gitu. Jadi eh, biarkan mereka untuk nih ada masalah nih. Kayak misalnya yang anak saya tuh yang gadis itu tuh. eh, Apa nih masalahnya gitu. Ya perang itu apa namanya perang lokasi. Dia tidurnya bareng kan. Jadi kayak buku ini bukan ya. Udah gimana menurut kalian gitu ininya. Jadi biarkan dulu mereka untuk menyelesaikan gitu. Jadi kita tidak tidak banyak langsung mengambil alih, tidak Mhm. banyak membantu mereka gitu ya. Berikan ruang untuk mencoba mereka menyelesaikan masalah, meskipun nanti ketika menyelesaikan masalah belum selesai ya nggak apa-apa. Iya, iya, Nanti iya. cari aja, tinggal cari caranya yang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana untuk mendampingi langkah-langkah penyelesaian masalah tadi. Jadi yang pertama, bagaimana identifikasi masalah. Seperti tadi anak saya, ini terjadi apa nih? Suara kenceng gitu sampai sepertinya tetangga mendengar ini. Emang ada apa gitu? Saya tanya dulu, terus kakaknya bilang gini, dia mah kalau misalnya males beberes ke adiknya gitu. Terus adiknya juga ya biarin, ini kan daerah-daerah saya bukan daerah kamu, tapi saya terganggu gitu. Oh, berarti ini berkaitan dengan masalah lokasi yang dimana beres itu. Oke, kalau begitu apa nih yang bisa kalian lakukan gitu. Kan udah jelas lokasinya Bun gitu ya. Lokasi mana kakaknya untuk adiknya. Oke, udah jelas tuh. Nah, terus kakaknya bilang, iya dia nggak bersih, itu udah beresin. Tadi kamu bilangnya aku malas nggak bersihin, tapi sekarang nggak bersih gitu. Di mana? Wah, itu adu mulut kan anak-anak sekarang tuh Iya, iya. ini apa namanya untuk eh, komunikasi lisan untuk menyanggahnya itu tuh banyak banyak yang mudah untuk Iya. mereka lakukan kan gitu. Nah, terus udah kita identifikasi masalahnya itu apa. Masalah karena emang kebersihan atau masalah tentang lokasi gitu. Nah, Mhm. kalau masalah lokasi yuk kita selesaikan. Menurut kalian lokasinya jelas nggak? Nggak jelas katanya. Aku tuh nggak tahu ini. Oke, kalau begitu kita kumpulkan lokasinya gimana, kita bisa bagi dua itu. Atau masalahnya tentang kebersihan nih. Kakaknya melihat adiknya nggak apa sih eh, malas untuk kebersihin ataupun misalnya ngebersihinnya nggak ini, nanti gimana caranya untuk pembagian, apakah misalnya menurut lokasi masing-masing atau misalnya penjadwalan. Nah, nanti ada di sana ada identifikasi, mengumpulkan informasi, kemudian nanti fokus pada solusi. Mhm. Apakah dengan kalian beradu mulut itu akan menemukan solusi? Iya. Saya tanya ke mereka, akan nggak gitu? Dia kan diem. Nggak akan kan? Karena nanti adu mulut itu membuat semakin panas, ya semakin pengen puas, ya semakin ngomongnya kemana-mana nanti. Nggak ada, nggak ada apa sih, nggak ada hubungan juga nanti akan kemana-mana. Nah, berarti fokus pada solusi. Solusinya adalah ketika misalnya kamu melihat adik kamu nih nggak bersih, kamu sangat terganggu. Yang kamu lakukan sudah betul, ingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, kamu gampang tinggal foto, kirim ke Bunda. Nanti kita akan eksekusi, tenang aja gitu. Mhm. Dan kalau misalnya wilayah kamu sudah bersih,
kamu fotokan, kamu juga nanti akan dapat reward dalam artian atau kamu terhindar dari sanksi, dari punishment. Nah, Mhm. itu ke solusi gitu, bagaimana solusi kita ciptakan tidak emosional. Semua itu tuh bisa loh. Orang itu tuh kalau semua masalah itu dibawa ke emosi, emang nggak ada penyelesaian Iya, itu. iya. Tapi kalau dibawa kayak tadi misalnya, tapi dia kalau diingatkan itu mukanya nggak enak gitu, karena emosi gitu. Iya. Coba kalau dia logis, dia udah diingetin nih, sekali, dua kali nggak, tinggal moto aja kan beres, moto kirim ke saya, dan nanti juga sama saya dieksekusi untuk artinya selesai kan. Iya, iya, iya. Nah, Oke. kenapa? Karena anak saya bawa ke ranah emosi. Mhm. Saya Mhm. juga gitu loh Teh, kalau saya misalnya dibawa ke ranah emosi, emang jadi apa sih namanya? Jadi nggak solutif aja, jadi Iya, iya. juga capek gitu. Mhm. Mhm. Misalnya kita ketemu dengan saudara, oh, saudara ini tuh istilahnya eh, bukan ketemu, misalnya ada saudara, terus saudaranya itu padahal dulu dekat dengan kita gitu, terus dia nggak pernah menghubungi kita. Ya, kalau kita fokus pada logis kan ya nggak apa-apa, dia mau menghubungi kita juga Mhm. nggak apa-apa, nggak menghubungi juga nggak apa-apa. Iya. Kenapa kamu jadi terganggu dengan dia tidak menghubungi gitu? Kan kalau Mhm. kalau sikap dia akan tergantung pada dia juga, nanti kalau dia nggak berubah dimanapun juga akan begitu. Kenapa kamu jadi terganggu? Ya Iya. juga ya gitu kan. Ya, biarin aja gitu, masalah dia misalnya mau gimana juga gitu. Mhm. Nah, kalau Oke. kita bawa ke emosi kan dia tuh orang apa sih, udah tinggal lama di rumah, masa sih misalnya nggak ngabarin, masa Mhm. nggak ini gitu ya, istilahnya kita sebagai saudara itu sebenarnya sih nggak usah dia apa namanya, balas budi, tapi setidaknya dengan kontak itu. Nah, itu dibawa ke emosi. Kalau dibawa ke solusi kan gampang. Kita Iya. sudah bukan amal ibadah, terus dia misalnya eh, tidak tidak ada balas budi, tidak akan amal ibadah kita itu tidak akan dicoret, kan tetap aja amal ibadah kita Mhm. gitu. Mhm. Iya, Masya Allah. Nah, Mhm. gitu. Jadi Iya. sekarang orang tua itu mempunyai tiga nih untuk memecahkan masalah berkaitan dengan nanti kepemimpinan anak kita. Satu, gunakan momen tiap hari. Eh, jadi kejadian apapun tiap hari kita jadikan untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah kasih kesempatan anak untuk memecahkan masalah dulu, jangan tergantung pada kita. Oke. Yang ketiga, bagaimana ajarkan untuk mengatasi masalah. Nah, untuk mengatasi masalah itu kan yang pertama identifikasi masalah ya. Mhm. Kalau di karya-karya ilmiah kita menyusun skripsi, tesis, kan itu yang Iya. pertama ditanya sama dosen kita, identifikasi masalah. Pengumpulan informasi, kan pengumpulan fenomena, terus Mhm. udah gitu variabelnya apa, terus teorinya dari mana, itu kan pengumpulan informasi. Setelah itu fokus ke pengolahan data, dalam artian pengolahan data itu ke solusi kan, Iya. solusinya gimana. Kemudian yang selain tidak tidak ke emosional, nah itu yang harus kita lakukan Oke. Oke. itu Teh. Oke, Bu Lilis Hmm, tadi menyampaikan ada pendampingan begitu ya untuk penyelesaian hmm, masalah pada anak. Tapi sampai pada umur berapa tuh Bu Lilis kita bisa turut campur begitu ketika melihat anak mungkin ada konflik dengan saudaranya hmm, atau dengan teman. hmm. Sampai di usia berapa tuh Bu Lilis sebaiknya? Iya, yang banyak datang ke kami, ke praktek saya juga di usia dewasa, dia misalnya Oke. dia 10, kalau dia mengalami masalah misalnya, eh, kita bantu untuk identifikasi masalahnya apa gitu. Kayak misalnya contohnya ada klien saya nih, usianya udah sekitar 70-an gitu. Mhm. Nah, terus dia ke anaknya mengatakan, aduh, saya masalahnya itu tuh lemes, nggak bisa makan gitu kan. Terus males untuk ngapa-ngapain gitu. Nah, akhirnya sama anaknya udah deh, Mama ngobrol aja gitu sama psikolog. Nah, nanti yang pertama kita lakukan adalah identifikasi masalah gitu. Apa sih keluhannya gitu? Ibu keluhannya apa gitu. Terus dan kadang juga mereka dapat solusi sendiri loh, Teh. Oke. Misalnya, eh, ya Bu, saya itu lemes. Terus udah gitu saya tuh suka gelisah.
jadi jantung saya berdebar. Nah, terus saya tanya, biasanya ibu kalau lagi begitu kan nggak nyaman ya? Nyaman nggak sih bu? Nggak nyaman. Apa yang ibu lakukan? Saya baca Quran, Bu Lilis. Nah, pas baca Quran gimana bu? Agak enakan. Nah, saya bilang itu bagus ibu. Itu ibu sudah mulai menangani ke solusi gitu. Nah, terus tapi kadang juga dengan baca Quran, saya juga masih masih gelisah. Nah, kalau sedang begitu, apa yang ibu lakukan? Biasanya saya main sama cucu. Nah, setelah main sama cucu, saya capek tertidur luar biasa. Itu Bu, ibu udah luar biasa gitu. Karena banyak orang juga kan meminta untuk penguatan, bener nggak sih gitu. Ibu udah bagus. Nah, makanya nanti kalau ibu, tapi kadang juga masih lemas Bu Lilis. Oke, sekarang coba ibu berdiri. Sekarang juga nggak enak gitu, nggak enak hati. Oke, sekarang juga gelisah. Sekarang ibu boleh berdiri ya, berdiri. Terus ibu coba jalan ini di mana? Nah, kebetulan kan konsultasinya online karena dia beda kota gitu kan. Nggak mungkin kan untuk ketemu langsung gitu. Nah, terus saya bilang, ibu berdiri. Nah, ibu coba, ini di ruang mana, Bu? Di ruang tamu. Coba ibu ke luar ruangan. Oke, gimana rasanya sekarang? Lebih enak, Bu, di sini. Oh, ibu senyumnya udah enak gitu. Nah, kan tadi sebenarnya nggak ada yang saya lakukan untuk saya lebih tadi tidak memberikan. Ibu tuh harusnya gini loh, Bu. Ibu tuh ya kalau enggak gitu. Tapi saya tanya dulu gitu. Jadi Ya. akhirnya dia, oh iya ya. Nanti kalau lagi kalau ibu lagi gelisah, apa yang harus ibu lakukan? Bergerak, iya. Bergeraknya gimana? Ya minimal saya ke sholat, terus ke masjid. Nah itu udah bagus Bu. Nah gitu. Jadi Oke. sampai usia sampai berapa? Karena masalah itu tuh nggak akan habis-habisnya loh Teh. Sampai kapan masalah kita habis? Ya sampai kita meninggal. Kalau sebelum meninggal itu, sebelum napas di tenggorokan itu, ya pasti ada masalah gitu. Oke. Kalau seperti ini Bu Lilis, misalnya anak di sekolah ada konflik dengan temannya begitu ya, Mm-mm, kemudian dibully gitu. Nah, sampai ke mm-mm. telinga orang tua itu seperti Ya, apa tuh orang tua harus menempatkan ya, diri untuk turut serta dalam pemecahan masalahnya Bu Lilis? iya. Saya ingat banget nih mengingatkan saya Teh waktu saya kecil. Gimana tuh, Bu? eh saya tuh beberapa teman saya ya, misalnya kayak teman saya kan saya lagi casting, Mhm. terus teman saya itu bilang jangan di sana nanti kena pukul saya, si anaknya tetap di sana, akhirnya bener kepukul kan benjol kepalanya, terus dia nangis kan ke neneknya, oh gitu, akhirnya neneknya ngelabrak nenek Labrak saya ya. gitu, ibu katanya ini lihat cucu ibu udah lihat nih gini gini, oh tahu nggak kalau ini kan bisa ke otak, lebay juga sih gitu. Nah, saya belajar dari nenek saya waktu itu. Nenek saya mengatakan gini, oh punten ya, aduh kumaha tuh iya, pada diobatan kumaha gitu, tinggal oh benjol, iya pada aku ya, aduh punten ya gitu. Eh terus udah gitu saya suruh minta Mhm. maaf gitu karena kamu udah salah gitu. Nah, terus kalau misalnya saya ingat banget kan saya belajar tuh dari teman saya ngadu gitu. Mhm. Terus pernah misalnya saya juga apa jatuh karena teman saya gitu. Jadi kakinya sengaja gitu. Terus saya lapor ke nenek saya. Nenek saya waktu itu, kamu selesaikan sendiri Oke. itu. Jadi dan dari pengalaman saya dari nenek saya juga kalau anak saya misalnya Bunda aku dipukul. Ya kan menurut kamu kalau kamu dipukul apa yang harus kamu lakukan gitu. Oke. Kecuali kalau anak-anak saya mengalami pelecehan seksual gitu. Jadi Mhm. dulu Mhm. kalau anak gede kan dia suruh lawan juga kalau ada pelecehan seksual. Kalau dari waktu kecil itu tuh anak saya misalnya kamu kalau misalnya bertengkar sama teman silakan selesaikan sendiri. Nah, kalau misalnya ada teman kamu yang sudah prosotin celana kamu, sudah pelecehan itu laporkan ke bunda gitu. Mhm. Tapi kalau misalnya kayak dibully misalnya ya kamu bisa membalas silahkan. Nah, meskipun yang lebih baik itu tuh dengan memaafkan. Tapi kalau kamu belum bisa memaafkan, nggak apa-apa, balas aja gitu. Ya. Daripada misalnya maafkan, tapi dia masih dongkol kan nggak boleh gitu. Mhm. Nah, ke Oke. arah sana sehingga nanti tidak eh,
ini untuk orang tua ya, mudah-mudahan karena banyak sekarang eh, dari dari dampak pandemi ini, anak-anak itu sosialisasinya itu dari ditelitilah ya dampak pandemi 2 tahun ini di level TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Ada beberapa rekan saya psikolog juga emang dapat tugas untuk meneliti gitu ya, Mhm. meneliti TK, terus meneliti yang di SD, di SMP, di SMA sampai di perguruan tinggi. Ternyata semuanya hampir sama, dampaknya itu berkaitan dengan sosial emosional gitu. Jadi Oke. anak-anak sekarang apalagi anak-anak yang pengen instan gitu ya, dia jadi menjadi tambah anak aleman. Apa sih? Anak yang suka ngadu Iya, gitu. iya, iya. Jadi apalagi misalnya didungung-dungung, hati-hati loh dengan bully bisa bla 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 gitu ya. Jadi akhirnya tuh dia misalnya nangis ke orang tuanya, mama, aku dibully sama temen aku gitu. Nah karena orang tuanya juga takut tadi gitu ya, Mhm. aleman juga, akhirnya Mhm. orang tuanya langsung mengambil alih dengan menyelesaikan masalah dan menyelesaikan masalahnya juga tidak ada identifikasi masalah, tidak ada pengumpulan masalah, gak ke solusi gitu. Mhm. Apa yang dilakukan dengan agresif, Ya, didatangin marah-marah gitu ya, Bu ya, ya. marahin anaknya, kamu ya gini 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 gini. Terus gurunya bilang, iya anak ibu dipukul, tapi yang pertama kali mukul itu anak ibu. Emang anak ibu dipukul sama temennya, tapi itu eh, temennya hanya bales aja dan itu ada gurunya gitu ya. Sempat juga anak saya dulu di sekolahnya apa cerita gitu ya anak saya. Bunda tadi katanya ada orang tua ini datang ke sekolah, terus nyamperin teman aku, terus teman aku dimarahin katanya, kamu ya, jangan dorong-dorong anak saya ya katanya, jangan pukul-pukul anak saya, tahu nggak? Dimarahin gitu. Terus kata anak saya, padahal anaknya emang nyebelin bunda, nggak pernah didorong-dorong gitu. Aku juga dimarahin juga bunda sama ibunya, kenapa gitu? Kamu juga katanya, kamu tuh suka ini apa namanya minta-minta susu anak saya. Jadi anak saya itu nggak pernah minum susu gara-gara kamu gitu. Terus anak saya bilang gini, padahal bun dia tahu nggak, anaknya teh ya itu teh suka kan dia nggak suka susu, jadi aku kasih kasih ke kita dan aku kan kasihan ya, ya udah aku ini juga apa namanya karena dikasih ya aku ambil aja gitu. Ngabisin. Tapi aku dimarahin sama ibunya gitu. Nah eh, itu kayaknya orang tua yang sering ngelabrak itu tuh menandakan hati-hati loh. Orang itu melihatnya kurang cerdas. Iya, iya. Jadi Oke. nggak ngumpulin nggak apa gitu. Kalaupun emang anak kita dibully, ya emang kehidupan ini ya pasti tidak luput dari bully membuli gitu. Iya, iya, iya. Dia akan suatu saat akan ketemu orang jahat dan bagaimana dia untuk mengatasi orang jahat itu kan gitu. Bukan steril, jangan ketemu sama eh, ini gitu. Nah itu yang harus diantisipasi oleh orang Iya. tua tadi yang aleman gitu apa ya, jadi ngadu gitu. Makanya saya ke anak-anak saya, ya silakan kalian. Jadi anak-anak saya itu bukan ngadu, menceritakan aja gitu. Karena nanti kalaupun ngadu saya, ya kamu selesaikan Mhm, gitu. mhm. Oke. Kecuali kalau anak saya bertanya, misalnya dulu anak saya SMP. Nah, terus dia pernah jalan, terus anak SD-nya megang tab, terus tabnya tuh keinjek sama anak saya gitu. Mhm. Dan anak saya laporan, Bun, aku tuh tadi nginjak tab eh, anak SD gitu. Aku tuh Iya. mau gantiin, gimana ya Bun caranya gantiin gitu. Nah, terus saya bilang, ya, kamu bagus sudah mau bertanggung jawab, saya bilang gitu. Nanti gantiinnya ya ke servis aja. Nanti bisa uangnya mah kan bisa dicari dari manapun. Nah, Mhm. lagi diskusi gitu tiba-tiba ada tamu. Itu orang tua tadi, orang tua dengan anaknya yang orang tuanya, ini anak ibu ya? Iya, Oke. anak ibu tuh tahu nggak ini tuh harganya apa gitu. Pak, sebentar dulu. Ini masalahnya tab anak bapak kan ya keinjek anak saya. Iya, anak ibu dulu Pak, saya bilang. Kalau misalnya masalah tab rusak, itu bisa diganti barang itu ya. Barang rusak, pecah, itu bisa diganti. Tapi perasaan Pak, kalau Bapak marahin anak saya, itu hati-hati bisa jadi luka gitu. Iya, tapi Pak, mohon maaf, Bapak mau ke solusi atau ke emosional? Saya bilang, mau kemana gitu? Ya, saya mau
ya gampang kan, nanti kita gantiin gitu. Dan anak saya dipanggil, terus anak saya juga minta maaf. Iya Pak, tadi sebenarnya aku udah bilang ke bunda aku gitu, mau udah dasar kamu. Pas saya bilang, Bapak kan tadi sudah saya bilang, Bapak mau solusi, kalau Bapak begitu kan nggak tenang gitu. Nah, terus anak saya bilang, ya Pak, saya mau tadi udah bicara juga sama bunda aku gitu, ini mau digantinya gimana gitu. Nah, terus saya bilang tabnya boleh dibawa, terus anak saya nanti kamu silakan pergi cari tempat servis, harganya berapa. Nah, ini jadi utang piutang. Nah, nanti kamu mau bayarnya di mana? Terus anak saya bilang, nanti aku bayarnya dengan karya aja, Bun. Ya, so kamu sambil menunggu servis tab, kamu juga ngerjain karya kamu selesai, tabnya selesai gitu kan, masalah selesai, iya. Dan saya waktu itu kalau marahin anak saya kan malah anak saya justru tidak terlatih untuk menyelesaikan masalah, yang ada adalah luka kan. Iya. Kamu tuh udah anak SMP yang bener aja tuh, kamu tuh jalan teh kan, pengennya gitu ya kita Iya, sebagai iya, orang tua, iya. yang bener aja tuh jalan teh gitu. Itu anak SD. Nah kan ini sudah terjadi. Nah kalau sudah terjadi, udah kita nggak usah nyalahin, nggak usah saling menyalahkan, tapi solusinya gimana. Nah Iya. ini jadi kalau misalnya ada nih anak yang mengadu, bagaimana sih bagusnya sebagai orang tua? Nah, kita itu harus tadi yang ketiga, identifikasi masalah dulu. Iya. Bisa jadi iya dia dipukul, tapi dia yang mukul duluan kan. Makanya gimana coba? Bagusnya. Jadi pertama coba ceritakan gimana. Iya tadi di sekolah aku tuh tiba-tiba dipukul. Oke. Nah, ibu percaya ke kamu gitu. Nanti kita juga harus cek and recheck kejadian di sekolahnya gimana. Ke gurunya, Bu, anak saya ngobrol gini-gini, gimana sih kejadiannya. Jadi semakin banyak informasi yang dikumpulkan, kita akan lebih objektif, mengurangi sisi emosional gitu. Karena kan kita tadi pengen melatih memecahkan masalah pada anak gitu. Nah, itu jadi jangan misalnya ketika ini langsung gitu dilabrak gitu ya. Itu Oke. kurang cerdas itu Iya, gitu. iya, iya. Dan anaknya hati-hati loh. Anaknya akan belajar. Nah, gampang. Nanti kalau misalnya dia akhirnya kamu jangan macem-macem ya. Kalau macem-macem aku laporkan ke ibu aku. Iya, 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 oke. Jadi kalaupun ingin mendampingi, ya ajak berpikir anaknya, sebaiknya jangan mengintervensi terlalu jauh begitu ya, karena Ya, akan kurang cerdas begitu ya Bu Lilis. ya. Baik, siap. Kita coba sapa Bu Lilis, ini sudah ada sahabat MQ di Bandung yang mengirimkan atensi dari Umi Pipih Ciwidey. Ini ikut menyimak katanya, Masya Allah. Assalamualaikum Umi Pipih. Dan juga sudah ada sahabat Ayu di Sleman yang menyampaikan pertanyaan. Bu Lilis, nanti setelah jeda kita coba akan tanyakan ke Bu Lilis terkait dengan melatih kepemimpinan pada anak sahabat MK.